pada Jumat kemarin berjumlah Rp1.086.000. Servis perbaikan ampli toa pada tanggal 25 Oktober 2022 berjumlah Rp300.000. Upah petugas kebersihan harian dari tanggal 17 sampai 22 Oktober 2022 berjumlah Rp900.000. Jadi saldo kas perawatan sampai dengan Jumat ini berjumlah Rp3.870.746. Total keseluruhan kas yatim dan PKU, kas masjid dan kas perawatan berjumlah Rp47.535.286. Saldo gelar sorban untuk penggantian karpet ruang utama sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 berjumlah Rp46.682.200. Pemasukan gelar sorban pada Jumat kemarin berjumlah Rp547.000. Jadi saldonya sampai dengan saat ini berjumlah Rp44.229.200. Kami masih mengharapkan bantuannya dari para jamaah agar terlaksananya penggantian karpet ruang utama Masjid Al-Manar ini. Dan terima kasih kepada para jamaah yang telah membagikan sebagian rezekinya untuk kemakmuran masjid ini. Sekali lagi kami ingatkan kepada para jamaah yang berada di saf belakang, mohon mengisi saf yang berada di depan terdahulu, agar saf yang di belakang untuk saudara kita para jamaah yang datang terlambat. Sekali lagi pada para jamaah, mohon mengisi saf yang masih kosong yang berada di depan, agar kepada jamaah yang terlambat bisa mengisi saf yang di belakang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزز على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأعوذكم على طاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah salat Jumat yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu serta keluarganya, para pengikutnya, dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita yang hadir di sini, semoga tercatat sebagai pengikut beliau dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tertuliskan kalimat yang berbunyi, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khams. Akan datang di suatu zaman nanti pada umatku di akhir zaman, mereka senang kepada yang 5 perkara dan lupa pada yang 5 perkara. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka amat cinta kepada hal-hal duniawi dan mereka lalai terhadap akhirat. Dan
kita semua sudah menyaksikan dan mengalaminya pada saat ini. Bagaimana diri kita dan juga orang lain sangat gemar terhadap dunia, dan kadang kita pun lalai terhadap akhirat. Kemudian yang berikutnya, yuhibbunal hayat wa yanhaunal maut. Mereka gemar cinta akan kehidupan dan lupa atau lalai akan kematian. Kita dan mereka kadang masih merasakan bahwasanya kita seolah-olah hidup abadi di muka bumi ini, sehingga kita melupakan hal-hal kematian. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat, sesuatu yang paling dekat pada anak cucu Adam adalah kematian. Kita lupakan hal itu. Bisa jadi setelah ini, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian kita akan meninggal. Namun, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita? Mari kita koreksi pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah mempersiapkan diri untuk kematian saya pada hari ini? Dengan begitu, semua aktivitas amal ibadah kita kuatkan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Hidup dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Tiada daya dan upaya melainkan atas daya dan upayamu ya Allah. Dengan begitu kita menjadi tenang. Dengan begitu kita bisa menjadi lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan dan amal ibadah kita. Dan Allah insya Allah akan menuntun kita ke jalannya yang benar. Kemudian yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka senang, gemar terhadap harta benda dan lupa akan hisab. Kadang kita bekerja hanya untuk mencari uang. Di pikiran kita hanya ada uang. Siapapun orangnya pasti membutuhkan uang. Tapi kita lupa bahwasanya di dalam proses mencari nafkah rezeki di jalan Allah itu ada yang maha mencatat. Allah maha melihat dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencatat seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan kita. Wa huwallahu samawati wal ardh wa huwa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Surat Al-An'am ayat ketiga. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi, dan Dia yang maha mengetahui apa-apa yang kau rahasiakan dan kau sembunyikan, dan kau zahirkan dan kau nyatakan, dan Dia mengetahui atas apa-apa yang kau lakukan. Kalau kita menyadari bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui segala perbuatan kita, apakah kita masih berani untuk melanggar peraturan Allah, melanggar larangan Allah? Kadang kita mencari harta, menghalalkan segala cara, padahal harta yang kita cari bisa menjadi malapetaka buat kita sendiri. Kebanyakan orang di zaman sekarang seperti itulah kira-kira, memakan harta yang tidak halal dengan cara yang tidak baik, menimbulkan efek-efek negatif terhadap perilaku mereka sampai ke keluarga dan anak mereka. Sadari wahai saudara-saudaraku sekalian, Allah melarang kita untuk memakan barang-barang haram dengan cara-cara yang tidak baik, karena banyak sekali efek yang dapat mempengaruhi segala tindakan kehidupan kita, termasuk amal ibadah kita pun bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir. Kemudian yang berikutnya, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Mereka gemar untuk bermegah-megah, bangga diri terhadap harta, anak, istri dan lain-lain sebagainya, tapi lupa akan kubur. Kubur adalah gerbang utama dalam menuju alam akhirat. Sering kita melihat orang mati, tapi kita abaikan begitu saja. Padahal kematian itu adalah pelajaran yang terbaik bagi kita. Wa kafa bil mauti izati wa kafa bil mauti wa izat.
Rasulullah bersabda, cukuplah kematian sebagai penasihat bagi kalian semua. Sehingga kita disarankan untuk mendatangi makam-makam, tapi bukan untuk menyekutukan Allah, meminta doa kepada makam itu, tapi kita hanya mendoakan orang-orang yang telah tiada, meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sadarkah kita kalau kita masih suka bermewah-mewah, berbangga-bangga terhadap yang kita miliki, padahal itu semua hanyalah titipan Allah? Laksana seorang parkir yang menjaga ratusan mobil, di saat orang yang punya datang pasti akan diambil kembali dan dia tidak dapat menolak. Begitu pula nyawa kita yang ada di sini. Mari kita sadari bahwasanya semua adalah titipan Allah dan tidak baik bagi kita untuk berbangga diri kepada makhluk Allah. Hanya Allah yang pantas untuk berbangga diri. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang terakhir, yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Mereka cinta dan gemar pada makhluk-makhluk Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini yang manusia ciptakan tiada lain adalah milik Allah. Karena semua kemampuan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lalai. Mereka merasa aku yang bisa, aku yang mampu. Termasuk kita berada di sini, termasuk saya berada di sini. Tiada lain adalah atas kodrat dan iradat Allah, atas kuasa Allah. Kalau bukan karena kuasa Allah, tidak akan mampu kita untuk hadir di majelis ini. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita sebelum sholat kita diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudu. Di dalam wudu itu memiliki hakikat wudu. Secara zahir membersihkan dosa yang zahir, membersihkan tangan, kaki, muka dan sebagainya. Dan hakikatnya adalah sadarilah wahai manusia, kakimu, matamu, tanganmu, dan semua yang ada yang kau basuh itu haruslah kau pelihara agar kau tidak terkena api neraka yang kau ciptakan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga kita yang terdekat adalah tubuh kita. Selamatkan diri kita, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Jangan terlalu jauh berpikir, keluargamu yang ada anak dan istri tidak akan sanggup kalian menyelamatkan anak dan istri kalian. Rasulullah SAW pun tidak sanggup membela anak-anak dan istrinya. Bahkan berdoa untuk umatnya pun Rasulullah tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Apalagi kita yang baik sebanyak dosa. Maka dari itu, hendaklah kita sadari bahwasanya pelihara apa yang Allah berikan kepada kita, dari mulai tangan, muka, kaki, dan semuanya fasilitas yang Allah berikan. Nikmati, syukuri semua yang ada dengan mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha menjauhkan segala larangannya. Semoga saja hasil daripada wudhu kita menjadi maksimal. Banyak orang yang sholat, tapi perbuatan perilakunya masih saja melanggar aturan Allah. Karena wudhu yang dilakukan olehnya belum menyerap ke dalam hati, belum menyerap ke dalam pikiran. Seandainya wudhunya baik, maka sholatnya pun akan baik, maka amal ibadahnya pun akan baik. Sholatnya baik, amal ibadahnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya jelek, maka amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awal diterima, yang awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kadang kita meremehkan sholat, padahal sholat itu sangat penting. Dan kadang kita meremehkan ilmu tentang sholat. Yang lain kita pelajari mati-matian, belajar ratusan juta, puluhan juta, berani, tapi mempelajari ilmu yang di depan diri kita, yang di depan mata kita. Apakah kalian sudah sadar? Allah Maha dekat, tak perlu teriak-teriak. Mencari yang jauh, yang di dekat diabaikan. Pelajari ilmu tentang sholat. Semua rukun sholat, rukun wudu, syarat sah sholat, syarat sah wudu. Wudunya benar, sholatnya benar, insya Allah selamat.
bukan harta yang banyak, bukan pangkat jabatan yang hebat, semua nggak ada artinya. Kalau wudhu bagus, sholat bagus, insya Allah nomor 1 dijamin oleh Rasulullah SAW. Panglima Jenderal Sudirman tidak pernah tertembak, tidak pernah tersakiti dengan apapun. Karena apa? Karena beliau senantiasa berwudu, tidak putus dari wudu. Hanya satu, pada saat masuk ke dalam hutan, Jenderal Sudirman terkena nyamuk yang digigit oleh nyamuk malaria sehingga beliau sakit. Dan sampai wafat pun beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah saudara-saudaraku yang perlu kita ketahui. Dan masih banyak orang-orang soleh yang mati dalam keadaan husnul khotimah karena kebaikan, pemahaman, pemikiran, penghayatan tentang wudhu itu sendiri. Sehingga sholatnya membuahkan amal ibadah, praktek kehidupan sosialisasi sama manusia, berfungsi sebagai rahman dan rahim. Seperti Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin jemaah Allah, mari sama-sama kita ciptakan budaya kesadaran terhadap diri sendiri. Tak perlu kita perhatikan orang terlebih jauh, karena tiap orang memiliki cerita masing-masing. Pelihara diri kita, awasi diri kita, jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Asli nafsaka yasluh lakanas. Pepatah mengatakan, perbaikilah dirimu, niscaya orang akan baik kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin wa muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu an la sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa ala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum berakhirnya khutbah yang khatib Al-Faqih sampaikan, khatib berpesan pada diri khatib sendiri Al-Faqih, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena bekal yang terbaik yang hanya diterima oleh Allah hanyalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka berupayalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jaga diri kita dari siksa api neraka. Berlakulah adil, berlakulah pengasih penyayang terhadap semua makhluk. Dan marilah kita jauhi segala larangan Allah sejauh-jauhnya. Dengan bermunajat kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba mulai hari ini, detik ini, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa hamba jikalau hamba masih lalai, masih belum memahami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kami. Berilah kami petunjuk untuk memahami, mendalami ilmu agama agar kami bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ighfir dzunuba wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina minal muslimin muslimat wal mu'minina wal Allahumma bil wajh wa salli wa yasir ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghalibhum bi zawjihim sallallahu min kulli Allahumma tsabbitna bil iman wa tauhid wal ma'rifah wal i'tiqad wal islam wa khtimna bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله نعم يذكركم ورحمه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم إن تسير صفوفكم كما الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. صلى الله عليه الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.